Halo teman-teman, apa kabar? Semoga di WFA ini teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih karena gue gak bisa ngomong langsung di depan teman-teman terkait tentang Jarum Beasiswa Plus. Tapi gak apa-apa, di sini ntar gue bakal jelasin secara lengkap buat teman-teman yang berminat dan ingin banget nih buat menjadi beasiswa Jarum berikutnya. Nah, tadi kan teman-teman pasti sering dengar ya nama beasiswa Jarum. Nah, sebenarnya ini ada beberapa info yang harus teman-teman tahu dulu nih buat secara umum lah. Nah, jadi beasiswa itu bukan sebutan buat penerima beasiswa Jarum doang. Tapi beasiswa itu adalah julukan atau singkatan buat para penerima beasiswa. Makanya di setelah nama beasiswa biasanya baru ada instansi terkait yang memberikan beasiswa tersebut. Nah, kita termasuk gua tuh dinamakan beasiswa Jarum. Kalau gua pribadi gua angkatan 35. Karena sebelum gue udah ada 34 angkatan sebelumnya nih penerima beasiswa Jarum Plus ini. Lanjut. Nah, ini langsung aja ya to the point. Gue mau ngomong bahas soal persyaratan pendaftaran yang karena deadline-nya juga pasti udah nggak lama lagi nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, pertama itu harus banget di semester 4. Jadi buat teman-teman yang di semester 2, mohon maaf banget belum bisa daftar. Dan buat teman-teman yang di semester 6, sorry banget udah telat anggapannya karena kesempatan ini cuma datang satu kali di semester 4 aja. Yang kedua buat IPK-nya. Di sini ada peningkatan IPK nih teman-teman, IPK minimumnya buat daftar. Jadi buat IPK minimumnya pada semester 3 harus 3,2. Dan ada syaratnya lagi nih teman-teman. Harus dapat mempertahankan IPK minimum 3,2 tersebut hingga akhir semester 4 nanti. Jadi buat teman-teman yang nantinya misalnya amin udah keterima, itu jangan berpuas hati dulu ya teman-teman, karena teman-teman punya kewajiban juga nih buat semester 4-nya tetap harus mempertahankan IPK-nya. Yang ketiga, teman-teman harus aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum ikut UKM, belum ikut organisasi, sorry banget, maaf banget belum bisa buat mendaftar nih karena ada persyaratannya. Lalu yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi buat teman-teman yang udah menerima beasiswa lain entah bidik misi atau semacamnya, sorry banget buat teman-teman karena nggak bisa buat daftar beasiswa plus ini. Nah, lanjut buat syarat administratifnya. Nah, karena di WFA ini kan pasti ada beberapa kendala nih. Gue bakal jelasin secara lengkap apa-apa updateannya dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, yang pertama, kita bahas yang pertama dulu buat bukti print atau cetak PDF dari form pendaftaran online. Jadi teman-teman langkah pertamanya tuh harus daftar di online dulu ya, di web resminya Jarum. Nah, di situ nanti teman-teman isi semuanya secara lengkap, apa-apa aja yang harus diisi. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus melampirkan satu lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna dan memakai jas alma mater. Kalau bisa sebisa mungkin buat backgroundnya tuh yang warna merah ya teman-teman. Lalu yang ketiga, fotokopi kartu tanda mahasiswa. Ini cuma sebagai bukti kalau teman-teman adalah mahasiswa Undip, khususnya teknik industri. Yang keempat, transkrip nilai sampai dengan semester 3 yang telah dilegalisir otoritas kampus. Nah, ini kan di sini dikatakan kalau harus dilegalisir otoritas kampus. Cuman karena dalam keadaan WFH ini ada update baru dari Jarum Beasiswa Plus bahwa untuk teman-teman yang ingin mendaftar itu tidak perlu ada legalisir atau tanda tangan dari dosen terkait. Jadi teman-teman udah dimudahkan banget nih buat yang pengen banget daftar. Yang keempat, salinan surat keterangan atau sertifikat aktif berorganisasi dan atau sertifikat prestasi yang diikuti atau dimiliki. Nah, tadi kan dikatakan kalau teman-teman yang daftar harus banget nih aktif dalam berorganisasi. Nah, buat teman-teman ini harus banget nih melampirkan sertifikat. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak dapat sertifikat gimana? Misalnya ikut kepanitiaan tapi nggak dapat sertifikatnya, nggak apa-apa, tenang aja, nanti teman-teman cukup buat melampirkan surat keterangan dari pihak terkait yang mengadakan. Misalnya kalau teman-teman ikut BIC atau Indisco, kan teman-teman ikut sebagai panitia dan itu kan nggak mendapat sertifikat kepanitiaannya. Nah, teman-teman langsung minta aja surat keterangan dari ketua himpunan. Nanti itu bakal ditulis lengkap tentang panitia-panitia apa aja yang teman-teman udah ikuti selama di TI ini. Lalu sertifikat prestasi ini wajib banget ya teman-teman. Makanya ini teman-teman mulai dalam proses penulisannya nanti dipilih-pilih prestasi apa aja yang teman-teman ingin tonjolkan atau
prestasi yang memiliki sertifikat, karena emang ini ada kewajibannya untuk harus melampirkan sertifikat. Jadi buat teman-teman yang tidak ada sertifikatnya itu dianggap kurang sah teman-teman. Dan satu lagi syaratnya ini adalah prestasi yang hanya boleh dilampirkan pada saat kuliah. Jadi teman-teman yang punya prestasi di SMA atau SMP, maaf banget untuk nggak bisa nih buat melampirkan itu. Yang kelima, surat keterangan dari kampus bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, teman-teman, jadi nanti ada updatean baru dari Jarum. Jadi teman-teman setelah ngisi pendaftaran online, nanti teman-teman akan di email. Dan nanti ada link atau formulir online yang perlu teman-teman isi terkait surat keterangan ini. Jadi ini juga nggak perlu minta legalisir ke kampus ya teman-teman. Jadi ini udah dimudahkan banget nih buat teman-teman yang pengen daftar. Nah, lanjut setelah administratif, berkas administratifnya udah teman-teman lengkap, teman-teman nanti kirim ke alamat kantor Jarum di Semarang. Itu boleh by JNE, boleh by Gojek buat teman-teman yang Semarang, boleh paket lah apapun. Yang penting diusahakan, diperkirakan juga buat pengiriman waktunya. Kalau teman-teman deadline-nya tanggal 30, sekarang udah tanggal 27, cepat-cepat buat ngirim karena kan ada waktu buat pengirimannya, jangan mepet-mepet. Terus setelah lanjut administratif, nanti teman-teman akan diseleksi. Nah, syaratnya untuk lolos lanjut ke tahap berikutnya cuma satu teman-teman. Yang penting syaratnya lengkap, berkasnya lengkap, itu pasti akan lolos, dijamin. Jadi buat teman-teman nanti diusahakan cek lagi, cek dulu berkas-berkasnya yang udah dikirim, udah dikumpulkan, udah dilampirkan, itu lengkap sesuai apa yang diminta. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Nah, lanjut nanti ke tahap tes tertulis. Nah, sebelum tahap tes tertulis, nanti teman-teman ada beberapa yang harus dibawa nih, beberapa hal yang harus dibawa. Pertama, kartu tanda mahasiswa. Ini yang asli ya teman-teman, bukan yang fotokopi. Kalau misalnya kartu tanda mahasiswanya hilang gimana? Pakai surat keterangan. Ada, itu tinggal minta ke kampus. Lalu yang kedua, bukti undangan tes dari Jarum Beasiswa Plus yang nantinya akan di SMS atau di email. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya amin lanjut lolos ke tahap berikutnya ini, teman-teman akan di email sama Jarum. Nah, nanti teman-teman langsung itu di print dan itu dibawa nanti pas tes tertulisnya. Yang ketiga, ya pasti bawa alat tulis, karena kan teman-teman akan mengerjakan soal ya. Yang keempat, berpakaian rapi. Pakai jaket alma mater, rok atau celana panjang, dan bersepatu tertutup. Nah, ini nggak harus pakai baju hitam putih, yang penting baju teman-teman rapi. Lalu, nanti setelah itu teman-teman akan langsung pengumuman di pada hari itu juga. Buat lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah grup game. Jadi teman-teman akan dibagi beberapa kelompok, lalu teman-teman akan bermain suatu game, memainkan suatu game, banyak sih game lah. Nah, jadi teman-teman kalau di sini diusahakan sebisa mungkin jangan terlalu dominan banget, tapi jangan terlalu pasif banget nih kalau tips dari gua. Lalu setelah itu di hari berikutnya teman-teman akan lanjut ke wawancara. Jadi ini satu paket seleksi ya. Jadi grup game dan wawancara ini satu paket. Nah, di wawancara itu teman-teman akan diwawancarai langsung oleh HRD-nya Jarum. Itu one on one. Jadi teman-teman persiapan diri aja sebelumnya nanti ya. Nanti akan gue bahas tips and trick pas wawancaranya. Lanjut. Nah, ini alur pendaftarannya. Pendaftaran melakukan pendaftaran online. Jadi tadi kayak gue udah bilang, teman-teman daftar dulu di website resminya yang udah dibuka dari 16 Maret kemarin. Nah, untuk deadline-nya tanggal 16 Mei 2020. Terus pendaftar mengirimkan berkas administratif ke panitia pendaftaran ke alamat yang tertera pada form pendaftaran online. Jadi nanti pas teman-teman isi, nanti teman-teman akan ada alamat tujuannya nih, kantor Jarum itu alamatnya di mana. Nanti teman-teman kirim paketnya ke sana aja kalau di masa-masa WFH kali gini ya. Terus teman-teman yang ketiga, pendaftaran berkasnya lolos akan menerima undangan melalui email dan SMS. Ini kayak tadi gue udah bilang. Yang keempat, tes seleksi Jarum Beasiswa Plus dilakukan di beberapa kota di seluruh Indonesia. Nah, buat teman-teman yang karena kita masuknya regionnya Jawa Tengah, kita akan tesnya di Semarang ya teman-teman. Buat tes tertulisnya dan tes wawancaranya kalau amin lolos. Dan yang kelima, pengumuman Jarum Beasiswa Plus dapat diakses di website resmi darumbeasiswaplus.org serta melalui pengumuman di bagian kemahasiswaan di kampus. Nah, jadi teman-teman yang mumpung WFH kayak gini, waktunya agak senggang, teman-teman sering-sering buat pantengin atau liatin website resminya nih, karena bakal ada banyak updatean di sana dan semua pengumuman nanti lewat sana teman-teman.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gue mau bahas apa aja sih yang didapat dari Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, ini ada buat teman-teman, bersyukur banget nih yang buat beasiswa Jarum berikutnya ini bakal ada dana beasiswa sebesar 1 juta per bulan. Ini meningkat dibanding tahun lalu ya. Terus yang kedua, pembekalan 3 pelatihan wajib tentang soft skill dan fully founded. Jadi teman-teman nanti ada 3 pelatihan wajibnya. Yang pertama itu karakter building, itu di daerah Bandung kalau dulu. Terus yang kedua leadership development, itu di 2 kota, di di Jogja dan Surabaya. Dan yang ketiga national building. Nah, ini tempatnya belum tentu, nggak tahu di mana. Cuman katanya kalau tahun ini tahunnya gua di Semarang. Dan itu semua dibayarin teman-teman, mulai dari transportnya kalau teman-teman naik kereta, naik pesawat, naik bus, semua dibayarin, dan hotel juga dibayarin, dan hotelnya pasti bintang 5 teman-teman. Jadi ya ini nggak boleh dilewatkan, dan nggak boleh teman-teman nggak datang karena ini wajib. Terus yang ketiga, fasilitas penunjang secara cuma-cuma. Maksudnya gimana? Jadi kita setiap kali, namanya kayak gajian. Nah, setiap kali gajian itu kita kan pasti ngambil uangnya ke kantor Jarum. Nah, di situ kita juga bisa nih buat pesan makan apapun. Jadi itu kan salah satu fasilitas pertama tuh. Jadi tiap bulan kita dapat makan enak gratis. Terus yang kedua, banyak kompetisi-kompetisi yang hanya bisa diikuti oleh para penerima beasiswa Jarum Plus. Jadi dan semuanya pas ikut itu semua dibayarin, termasuk misalnya ikut CE atau Community Empowerment. Nah, itu teman-teman kayak bikin suatu proyek seperti KKN lah kalau di sini. Nah, itu semua dibayarin full sama Jarum dana-dana. Jadi teman-teman gak usah pusing deh soal dana. Dan yang keempat, bisa mengikuti semua kegiatan Jarum Foundation secara gratis. Betul banget. Jadi ada juga acara yang writing competition, itu juga gratis. Itu khusus buat para penerima beasiswa Jarum juga, dan hadiahnya juga puluhan juta teman-teman. Terus ada juga MUN, Model United Nation, itu teman-teman ke luar negeri, anggapannya kayak sidang, buat simulasi sidang PBB, dan itu semua gratis dibayarin sama Jarum. Tapi ya syaratnya harus sebagai beasiswa Jarum dulu teman-teman. Dan yang kelima, ini yang menurut gua paling penting banget nih, relasi kekeluargaan yang erat lewat teman di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman kan kayak kita tahu kalau misalnya penerima beasiswa Jarum ini kan tersebar di satu Indonesia, dan itu semua berkumpul jadi satu nanti. Jadi teman-teman bakal dapat teman dari Aceh sampai Papua nanti. Dan ini adalah suatu hal yang langka karena kan sangat jarang nih kita bisa dapat teman di luar pulau bahkan teman-teman. Dan itu semua sangat erat bondingnya karena kan kita sering ketemu dan sering berkegiatan bareng. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tips and trick. Nah, ini pasti yang teman-teman tunggu banget ya. Nah, kalau di tips and trick ini, pertama gue mau review dulu nih soal alur pendaftaran dulu. Nah, dari seleksi berkas, tips and tricknya ya cuman lu lengkap, berkas lu lengkap, ya lu udah pasti lolos. Gue jamin itu. Lu lengkap, asal lu lengkap aja, berkas-berkasnya semua terpenuhi sesuai, valid juga, pasti lolos. Terus kalau di tahap tes tertulis, ya tips and triknya ya belajar, karena namanya lu mau tes tertulis ya lu harus tahu dulu lah, setidaknya lu udah coba-coba dulu kira-kira nih tesnya tentang apa aja. Nah, tesnya itu tentang TPA teman-teman, TPA dan psikotes. Jadi teman-teman bisa cari referensi di internet, di Google segala macem. Ya kayak teman-teman pas tes SBMPTN aja, tesnya ada tentang matematika dasar, tentang persamaan dan perpaduan kata, terus sama antar. Di tes psikotes itu teman-teman disuruh gambar, ya gambar biasa aja kayak gambar, bisa disuruh gambar pohon, ya udah gambar pohon sesuai yang kalian bisa, dan itu nanti mengekspresikan diri kalian. Ntar disuruh gambar orang, ya udah gambar aja orang kayak biasa aja teman-teman. Terus setelah lanjut tahap tadi kan tes grup game. Nah, di sini teman-teman tuh bakal dibagi kelompok, terus kan main tuh berbagai games. Nah, tips and triknya ya jangan terlalu menonjol banget, tapi jangan terlalu pasif banget. Nanti kan teman-teman pasti kayak kalau dikasih giliran. Nah, pas dikasih giliran ya teman-teman buktiin kalau teman-teman bisa setidaknya dapat sebagai orang dipercaya gitu. Ya kalau amin berhasil ya poin plus lah apalagi. Terus kalau diwawancara, nah ini nih yang bakal gue bahas lebih soal diwawancaranya, karena wawancara kan tahap terpenting dan terakhir sebenarnya. Soalnya banyak banget yang di-cut di situ.
karena itu kan langsung face to face ya, ketemu orang tuh bisa, apalagi yang wawancara kan HRD Jarum, jadi dia bisa menilai sendiri nih orang itu kayak gimananya. Nah, sekarang gue mau mulai bahas soal tes wawancara. Nah, sebelum gue mau bahas soal kedalaman wawancaranya, sebenarnya gue nggak mau bahas teknis wawancaranya sih. Gue pengen mengajak teman-teman supaya lebih mengenal diri teman-teman sendiri, karena ini yang paling penting nih. Jadi Kobe Bryant pernah ngomong, if you do not believe in yourself, no one will do it for you. Maksudnya apa? Kalau lu pada aja atau teman-teman sendiri aja nih nggak percaya sama diri kalian pas denger beasiswa Jarum segala macam, aduh gue nggak bisa, aduh susah banget, wah secara nggak langsung itu menutup pikiran teman-teman nih buat mencapainya, karena kalian udah ngomong tidak bisa. Tapi kalau misalnya kalian, gimana tuh caranya? Nah, itu secara nggak langsung membuka pikiran teman-teman buat mencari tahu lebih gimana cara-caranya gue bisa nih mencapai atau mendapatkan beasiswa Jarum tersebut. Dan itu kuncinya ya percaya diri dan mengenal kemampuan, kelebihan, dan kekurangan teman-teman. Lalu ini ada quote juga dari buku yang pernah gue baca, Grit. Nah, di sini tuh pengen menceritakan kalau misalnya yang paling penting adalah teman-teman tuh harus terus praktis latihan terus, dan kesabaran. Sebenarnya itu yang sabar paling penting, karena kan kayak temen di masa-masa WFH kayak gini kan enak banget nih buat santai-santai segala macam, tapi itu yang menjadi godaan buat kita kan. Tapi kita harus menghadapinya nih. Kita harus melawan rasa malasnya kita. Kalau misalnya kita tahu kekurangan kita nggak bisa ngomong nih di depan umum, atau kita grogi nih ketemu orang, ngomong di depan orang secara langsung, ada orang baru yang dikenal, ya latihan teman-teman di liburan masa-masa WFH ini. Teman-teman latihan lah, mulai dari ngomong sendiri mungkin di depan kaca, ya nggak apa-apa, tapi itu konsisten terus menerus agar itu menjadi habit ya. Dan setelah terbiasa nih, teman-teman terbiasa, itu bakal lebih santai dan lebih enak nih, karena teman-teman udah menguasainya. Kuncinya cuma satu sih, ya kesabaran dan terus latihan aja teman-teman. Nah, ini yang menjadi perkara banyak orang sih teman-teman, yang kalau gue lihat si Kobe Bryant juga pernah ngomong gini, I don't want to be the next Michael Jordan, I only want to be Kobe Bryant. Teman-teman gak usah mengidolakan tuh boleh teman-teman, cuman jangan beranggapan kalau kan gue bukan ini, gue nggak bisa lah, gue bukan si A, gue nggak bisa lah kasih ngelakuin gini. Nggak gitu teman-teman. Semua orang kan pasti punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ya kita tonjolin aja kelebihan kita, kekurangannya kita ya kita perbaikin. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya alasan, misalnya sharing aja nih, gue sharing nanti kan pasti pas wawancara kalian pasti ditanya nih, kenapa kalian pengen daftar beasiswa Jarum? Kan jawabannya macam-macam. Pasti ada si orang A misalnya jawab, saya butuh sekali uangnya karena saya pengen buka usaha atau apa segala macam. Terus orang B ngomong, saya pengen banget nih belajar soal leadershipnya, latihan kepemimpinan, mengembangkan diri, self development segala macam. Ada yang ngomong, saya cuman pengen dapetin relasinya aja nih segala macam. Atau dia jawab, saya butuh uangnya, saya butuh kemampuannya, butuh skill developmentnya, terus butuh relasinya. Itu semua jawaban gak ada yang salah teman-teman. Gue pas itu ditanya wawancara, gue cuman satu jawabnya. Gue bukan butuh bukan mau uangnya, bukan mau skill leadership developmentnya. Gue cuman bilang kalau alasan saya sangat ingin keterima beasiswa Jarum ini karena saya butuh relasinya. Dan sesimpel itu aja. Gue cuma bilang kalau gue butuh relasi, cuman gue tekankan why terpenting gue, why relasi itu menjadi hal paling penting dalam hidup gue, buat gue ke depan. Yang gue jelasin kalau kenapa relasi ini penting banget buat saya, karena saya tahu di beasiswa Jarum ini kan kita bisa kenal teman-teman di satu Indonesia segala macam. Dan apalagi ini kan ada satu wadahnya, yang kalau misalnya di teman-teman kenalan ke kalian jalan-jalan ke Papua, terus tiba-tiba kenalan sama orang Papua di sana kan pasti agak awkward ya, agak aneh, karena
ya orang asing jatuhnya, tapi kan ini di satu wadah dan emang udah dikumpulin nih sama Jarum Foundation, teman-teman dari semua satu Indonesia. Ya nggak ada salahnya kita kenal dan mereka welcome aja, dan emang bondingnya pasti kuat karena kan kita sering acara bareng, sering berkegiatan bareng. Nah, gue jelasin kenapa itu menjadi penting banget ke depannya, karena gue pengen ini dan kenapa saya harus dapat ini. Gue cuman jelasin itu, tapi itu menjadi, gue ngasih tahu ke HRD itu kalau ini adalah sesuatu yang paling penting banget dalam hidup gue dan gak bisa gue dapet di luar, dan gue tahu nih Jarum ada. Jadi ya itu secara langsung gue branding juga, tapi secara tidak langsung juga gue memberitahu nih cita-cita gue juga, tapi dalam satu konteks teman-teman. Tapi itu beda pasti jawabannya sama teman gue yang keterima juga. Tapi kan nggak ada masalah, nggak ada yang salah. Tapi balik lagi ke teman-teman harus nemuin why teman-teman merasa ini penting banget, dan tekankan kalau ini adalah hal yang paling penting dan harus. Karena kalau teman-teman udah punya keyakinan, teman-teman akan tercapai teman. Nah terus kayak tadi gue udah bilang kan, kenapa why itu penting? Karena kalau teman-teman tahu alasannya, teman-teman secara mudah tahu gimana cara mencapainya. Contoh, teman-teman misalnya punya cita-cita, misalnya gue pengen keterima, tadi contohnya keterima beasiswa Jarum nih. Kenapa ini gue paling penting? Karena gue butuh relasinya. Dari gue tahu itu gue bisa tahu nih gimana caranya gue supaya bisa keterima, lolos tahap tes wawancara. Gimana nih gue mempersiapkannya lah, gue latihan ngomong, gue sering-sering ketemu orang buat ya supaya gue nggak kagok ketemu orang baru segala macem. Itu gue udah tahu apa yang harus gue lakukan, gimana cara gue lakukan. Tapi awal masalahnya itu adalah gue tahu alasan mengapanya. Sama kayak teman-teman kalau misalnya ditanya mengapa kalian makan, karena jawabannya kalian lapar. Nah dengan kalian udah tahu nih kalian lapar, ya kalian pasti secara nggak langsung gimana cara gue supaya gue nggak lapar lagi, ya gue makan. Simpel gitu teman-teman. Tapi teman-teman kita suka nggak sadar nih. Makanya nih gue pengen menyadarkan teman-teman kalau dalam hidup ini, dalam apapun yang kalian lakukan, wah itu paling penting teman-teman. Nah terus ini ada suatu formula, talent kali effort sama dengan skill kali effort sama dengan achievement. Nah jadi buat teman-teman yang merasa nih, si A kan punya skill public speaking segala macem, gak usah takut, gak usah minder, karena belum tentu teman kalian itu emang dia punya skill itu, tapi belum tentu dia mengasahnya. Karena percuma skill tanpa diasah. Tadi kayak di rumus itu, skill tanpa diasah dia gak bakal dapat achievement, tapi kalau dia skillnya diasah bakal mendapatkan achievement teman-teman. Nah sama, kalau kita semua tuh punya talenta, kita semua tuh manusia kan memang terlahir semua sama punya talenta, cuma masalah kita nggak mengembangkannya nih. Nah cara mengembangkannya gimana ya? Usaha itu nilainya 2 kali lipat lebih teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah punya talenta, kalau teman-teman usahakan lebih, talenta itu akan menjadi skill. Nah skill pun nggak cukup teman-teman, karena skill itu kita asal lagi, latihan lagi buat mencapai suatu prestasi atau achievement. Sama ya teman-teman udah dikasih talenta sama Tuhan buat bisa berbicara nih. Nah teman-teman latihan sampai kalian teman-teman memiliki skill untuk berbicara nih. Nah skill untuk berbicara aja nggak cukup, teman-teman latihan lagi supaya teman-teman jadi skillnya itu menjadi suatu achievement gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman nggak bisa ngomong, belum biasa nih ngomong ketemu orang, diwawancara, atau mungkin ada yang mungkin baru ikut organisasi di kuliah ini, ya nggak apa-apa teman-teman, latihan sekarang mumpung WFA ini. Gimana pun caranya ya, kalian bisa banyak caranya, lewat dari YouTube bisa ngeliatin cara-cara pernapasan segala macam itu ada semua. Sama membangun kepercayaan diri itu gimana ada. Nah teman-teman baca, browsing, gunakan internetnya secara positif teman-teman. Terus ini quotes dari Meridiana tuh ya idola lah, favorit gue banget nih. Nah dia pernah ngomong kalau yang pasti kalau kita tidak mencoba nih, ya sudah pasti gagal. Itu benar banget teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman udah tahu ada pendaftaran beasiswa Jarum,
tapi teman-teman nggak mencoba, ya secara langsung kalian udah pasti tidak mungkin menjadi beasiswa Jarum, karena kalian tidak mencoba untuk daftar. Mencoba pun belum tentu keterima, ya nggak ada masalah, setidaknya kita udah mencoba, karena itu udah one step ahead untuk mencapai keberhasilan. Karena keberhasilan nggak mungkin tercapai kalau nggak mencoba nih teman-teman. Jadi mumpung nih ada pendaftaran kayak gini, ya dicoba aja daftar. Tapi coba aja juga nggak cukup, teman-teman harus latihan, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Apa-apanya kan tadi udah dijelasin semua ya. Nah, terus ini ada salah satu quotes dari orang yang penting juga nih dalam hidup gue, yang mengajarkan gue juga banyak nih. Good, better, best. Never let it rest. Till your good is better and your better is best. Jadi memang di sini manusia nggak ada yang sempurna, cuman nggak ada salahnya untuk terus-menerus mengasah diri sampai kita menjadi mendekati sempurna. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah baik, udah hebat misalnya, terus berusaha, terus kejar lagi sampai kalian menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik pun juga nggak cukup teman-teman. Teman-teman harus terus belajar, latihan lagi sampai kalian menjadi yang terbaik. Jadi kalau teman-teman nih udah merasa pengalaman organisasi udah banyak segala macam, ya bagus, itu udah bagus. Kalian mungkin udah di tahap better, tapi itu belum mencapai best. Jadi teman-teman asal lagi kemampuannya nih buat menjadi the best, supaya nanti teman-teman bisa keterima di beasiswa Jarum ini. Nah, Meridiana juga pernah ngomong, hanya orang optimis yang akan bisa melihat bahwa ada kesempatan di balik kegagalan nih. Jadi buat teman-teman kan pasti ada beberapa, termasuk gue juga pernah daftar beasiswa lain dan ketolak sebelum ini. Gue pernah daftar beasiswa unggulan Kemdikbud. Gue gagal di tahap berkas, tapi itu nggak jadi masalah, itu gue jadi belajar di situ, karena gue percaya pas itu akan tiba nanti saatnya nih gue bakal dapat beasiswa. Nah sekarang teman-teman pasti juga ada nih yang udah pernah daftar beasiswa sebelumnya, terus mungkin ketolak dan teman-teman masih agak ragu nih buat daftar lagi. Kalau gue boleh saran, jangan ragu lagi, karena kalian nggak bakal tahu peluang emas kalian. Contohnya kayak kalian misalnya ibarat sebuah kartu nih. Nah dalam kartu itu kalau misalnya deck kartu ya teman-teman, yang ada kartu Jack, Queen, King, As. Nah anggaplah As ini sebagai keberhasilan. Nah kalau kartu itu ditutup, tumpukan itu tutup, teman-teman buka satu persatu, kalian bisa tahu itu keluar kartu As adalah dengan membuka kartu itu kan. Sama dengan ini, teman-teman akan bisa menemukan beasiswanya, mendapatkan beasiswanya dengan cara yang mendaftar teman-teman. Karena dengan hanya mendaftar lah teman-teman bisa keterima. Sama dengan contohnya kayak tadi, ibarat tadi buka kartu itu, kalau misalnya pas buka kartu pertama mungkin nggak itu kartu As, kan belum tentu juga. Cuman mungkin nggak kartu As, mungkin, tapi caranya hanya dibuka. Sama ini juga harus mendaftar teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ada ragu, kalau saran gue nggak usah ragu lagi, nggak usah berkecil hati kalau udah pernah gagal, karena itu bukan kegagalan menurut gue, itu hanya keberhasilan yang tertunda teman-teman. Nah karena ini pendaftarannya udah mulai dari 16 Maret yang kemarin dan ditutupnya juga tanggal 16 Mei dan sekarang udah 15 April, ini kan udah bentar lagi nih. Jadi kalau boleh saran jangan menunda-nunda nih teman-teman, karena teman-teman mungkin bisa menunda, cuman waktu nggak akan menunggu teman-teman. Jadi jangan sia-siakan waktu yang terus berjalan ini. Gunakan WFH ini buat sesuatu yang positif. Dan buat teman-teman nih yang ada pertanyaan atau apa, boleh banget kontak gue. Feel free di ID line gue, boleh minta kontaknya ke panitia nanti atau minta dikirimin, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau nanya atau bingung sesuatu, nggak apa-apa, tanya aja, ntar gue pasti jawab. Dan gue berharap teman-teman semua yang dengerin ini daftar buat daftar apply beasiswa Jarum. Dan sampai jumpa nanti di pengumuman beasiswa Jarum, dan semoga kalian menjadi beasiswa Jarum angkatan 36 berikutnya. Thank you.